Bab 1346. Phoenix menjawab, kami tidak diusir dari rahasia oleh Zeke Williams. Namun, itu masih ada hubungannya dengan dia. Dulu ketika guru kami mengajari kami, dia ingin kami menjadi pilar pendukung rahasia, sehingga kami bisa melindungi negara. Dengan kata lain, dia ingin kita menjadi Great Marshals. Namun, Tuan kita menerima Zeke Williams sebagai muridnya secara kebetulan. Zeke memiliki bakat yang jauh melampaui kita. Dia hanya belajar di bawah bimbingan guru kita selama 1 tahun tetapi kemampuannya telah melampaui kita. Setelah setahun, guru kami pergi menjelajahi dunia dan meninggalkan kami. Sebelum dia pergi, dia mengingatkan kita berulang kali bahwa kita harus membantu Zeke agar dia bisa menjadi Marsekal Agung. Saat itu, ayahmu dan kami sudah cukup terkenal. Ayahmu adalah guru kekaisaran, dan kami adalah 4 dewa. Zeke Williams hanya seorang kapten militer yang tidak penting saat itu. Tentu saja, kami tidak puas karena kami harus memberikan segalanya untuk membantunya. Kami merasa agak tidak berdaya sehingga kami ingin menantangnya. Jika dia menang, kita akan menjadi bawahannya. Jika dia kalah, kita akan membunuhnya dan mengambil alih posisinya untuk menjadi pemimpin rahasia. Suatu malam, kami bertopeng dan menyerang kamp Zeke Williams. Kami melawannya selama 300 ronde. Hasilnya adalah, Marsekal Agung memang Marsekal besar. Dia sendirian menghancurkan kami berempat, jadi kami tidak punya pilihan selain meninggalkan negara ini. Tentu saja, Zeke juga membayar mahal untuk pertempuran itu. Ada banyak yang tewas atau terluka di kampnya. Wakil komandan, yang seperti ayah baptisnya, juga mati di tangan kita. Connor bertanya, bagaimana dengan ayahku? Apakah dia terlibat dalam serangan itu? Phoenix menggelengkan kepalanya saat dia menjawab, tidak. Ayahmu sangat menghormati guru kita. Dia mendengarkan ajarannya. Dia sudah menjadi guru kekaisaran saat itu. Namun, dia mengundurkan diri dari posisinya dan membantu Zeke Williams untuk menjadikannya Marsekal Agung. Connor berkomentar, oh ya, saya ingat sesuatu sekarang. Ada foto dia dan seorang lansia di kamarnya. Latar belakangnya adalah puncak salju di zona utara. Apakah orang tua itu tuanmu? Phoenix mengangguk, ya, memang. Itu satu-satunya foto dirinya saat dia ada. Connor menggertakkan giginya. Zeke membunuh ayahku dan menghancurkan seluruh keluargaku. Bahkan kalian dihancurkan olehnya dan tidak punya pilihan selain meninggalkan rahasia. Kita harus membalas dendam. Phoenix mengangguk, 4 dewa menggabungkan kekuatan dengan Yevri untuk membentuk pasukan setan. Selain mempertahankan benteng di Amerika Serikat, tujuan utama kami adalah menghancurkan Marsekal besar dengan tangan kami sendiri dan membalas dendam. Sayangnya, Marsekal Agung sangat kuat dan kami bukan lawannya saat itu. Sekarang, meskipun kekuatan hidupnya terluka, dia menerima kapten tim tentara bayaran segel, Tyler Collins, sebagai bawahannya. Tyler Collins membunuh Chris dalam 1 tembakan. Aku tidak bisa membayangkan betapa kuatnya dia. Jika kita berada di puncak kita, mungkin kita memiliki peluang untuk membunuhnya. Namun, kekuatan hidup kita sebagian dihancurkan oleh Marsekal Agung dan belum dapat pulih sepenuhnya. Connor tenggelam dalam pikirannya dan bertanya, jadi dengan kata lain, apakah itu berarti selama Anda pulih sepenuhnya, Anda akan dapat membunuh Marsekal Agung? Phoenix mengangguk, ya, itu mungkin. Connor tersenyum, tidak sulit memulihkan kekuatan hidupmu. Selama kondisimu tidak seperti kasus Zeke Williams, yang kekuatan hidupnya benar-benar rusak, aku bisa membantumu. Oh, 4 dewa tampak bersemangat ketika mereka menatapnya, rencana apa yang kamu miliki? Bab 1347. Connor berkata, saya yakin Anda pernah mendengar tentang tambang batu roh yang ditemukan di rahasia. 4 dewa menjadi lebih bersemangat, jangan bilang kamu memiliki batu roh. Jika kamu benar-benar memilikinya, kami tidak hanya akan memulihkan kekuatan hidup kami, tetapi kemampuan kami juga akan meningkat pesat juga. Mungkin bahkan prajurit kelas raja tidak akan menjadi lawan kita. Connor mengangguk, memang, aku membawa batu roh itu. Itu luar biasa. 4 dewa sangat gembira. Mereka telah bermimpi untuk memulihkan kekuatan hidup mereka sepanjang waktu. Sekarang, tidak hanya itu yang akan terjadi, tetapi kemampuan mereka juga akan melampaui level mereka sebelumnya juga. Connor menyerahkan batu roh kepada 4 dewa dengan sangat murah hati. Kalian semua harus segera pulih. Saya tidak sabar untuk menghancurkan Zeke Williams. Sementara kalian memulihkan diri, aku akan membuat rencana yang sangat mudah. Phoenix tiba-tiba berkata,
kamu tidak perlu membuat rencana. Kamu hanya berada di sana untuk mengambil mayatnya setelah kita membunuhnya. Kami sudah memiliki rencana. Connor bertanya dengan rasa ingin tahu, oh, rencana apa ini? Phoenix mengatakan kepadanya, seperti yang telah saya katakan sebelumnya, kami membunuh salah satu wakil komandan di kamp Zeke ketika kami menyergapnya. Zeke memperlakukan pria itu seperti ayahnya. Setelah dia meninggal, Zeke menjaga putra pria itu di sisinya dan memperlakukannya seperti saudara. Yatim piatu itu sekarang telah dewasa dan dikenal sebagai Jenderal Utara, Serigala Tunggal. Ini akan menjadi peringatan kematian wakil komandan dalam waktu seminggu. Serigala Tunggal pasti akan berdoa. Kita hanya perlu menyanderanya dan menipu Zeke untuk datang ke sini. Setelah itu, jepret. Bagus. Connor sangat senang, ayo lakukan dengan caramu. Kediaman pangeran sudah mapan di rahasia dan terlibat dalam banyak urusan. Jenderal Cosmopolis, Wallsgrid, menggeledah tempat itu selama seminggu penuh sebelum semuanya selesai. Namun, mereka tidak dapat menemukan jejak Connor. Dengan itu, Wallsgrid melaporkan masalah itu kepada Zeke Williams. Sialan, gumam Zeke marah ketika mendengar ini. Connor mungkin sudah melarikan diri dari rahasia sekarang. Jika batu roh mendarat di tangan musuh kita, itu akan menjadi ancaman bagi rahasia. Keserakahan serigala tidak mengerti, Zeke, kami memiliki seluruh tambang batu roh di sini bersama kami. Itu hanya beberapa batu. Aku yakin kamu tidak perlu terlalu khawatir. Zeke menegur, sampah apa yang kamu bicarakan? Batu roh ini berasal dari tanah kami dan milik kami. Tidak boleh ada orang atau negara lain yang memilikinya. Selanjutnya, batu roh adalah barang yang sangat berharga di dunia seni bela diri. Keserakahan serigala mengangguk, Zeki, jangan khawatir. Aku pasti akan menemukan batu roh itu dengan cara apapun. Baiklah, silakan, kata Zeke. Jadi keserakahan serigala meninggalkan tempat kejadian. Sementara itu, Serigala Tunggal, Jenderal Utara, tiba. Zeke, aku mendengar dari utara bahwa kamu menggeledah kediaman pangeran. Itu sangat bodoh, dia mengacungkan jempol pada Zeke. Zeke berkata, berhenti menjilatiku, oke. Kenapa kamu di sini? Solwolf berkata, Zeke, aku ingin meminta cuti agar aku bisa kembali ke utara. Jenderal Utara awalnya bertugas menjaga utara. Namun, ada perdamaian selama beberapa dekade terakhir. Secara kebetulan, Northwest menemui masalah, dan ular, yang bertugas menjaga wilayah itu, tidak dapat menangani kekacauan itu. Oleh karena itu, Zeke menugaskan Solwolf untuk membantu mengatasi masalah di barat laut. Hal ini berlangsung selama beberapa bulan sampai sekarang. Zeke berkata, masalah barat laut belum terselesaikan dan utara tetap damai. Mengapa kamu meminta cuti sekarang? Solwolf berubah sedikit tertekan ketika dia bertanya, Zeke, apakah kamu lupa? Ini adalah ulang tahun kematian ayahku besok. Aku harus kembali untuk sholat. Kalau tidak, dia akan memarahiku dalam mimpiku. Zeke menamparkan kepalanya sendiri, sialan, terlalu banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini. Aku hampir lupa tentang peringatan kematiannya. Baiklah kalau begitu, kamu bisa kembali dulu. Aku akan ke sana besok malam untuk menghormati doa. Baiklah. Dan Serigala Tunggal pergi. Zeke mengalami emosi yang campur aduk di dalam dirinya saat dia menatap ke arah cahaya bulan di luar. Seketika, pikirannya melayang kembali ke pria berkumis yang dijuluki kumis besar itu. Chapter 1348. Pria itu mengajari Zeke pukulan pertamanya dan keterampilan seni bela diri pertamanya. Namun, di luar seni bela diri, kumis besar juga peduli dengan kehidupan pribadinya. Mereka sudah seperti ayah dan anak. Kemudian, Zeke pergi untuk tinggal bersama lelaki tua itu di pegunungan selama setahun sebelum kembali ke militer. Keterampilannya melampaui kumis besar dan dia terus mencapai lebih banyak lagi. Big Moustache memilih untuk melepaskan perannya sebagai kapten di militer untuk membiarkan Zeke mengambil alih tempatnya. Dia rela menjadi wakil komandan. Zeke Williams tidak akan pernah menjadi Marsekal Agung jika bukan karena kemurahan hati Big Moustache. Beberapa hari setelah Zeke menjadi kapten, 4 pria bertopeng menyergap kampnya. Big Moustache mengorbankan hidupnya sendiri untuk melindungi Zeke. Selama ini Zeke berusaha mencari tahu identitas keempat pria bertopeng itu. Namun, hingga hari ini belum ada informasi tentang mereka. Keempat pria bertopeng itu sangat pandai menghindari penyelidikan apapun pada mereka dan tidak meninggalkan petunjuk apapun.
Setelah kematian kumis besar, Zeke menemukan putra satu-satunya. Dia menjadi guru dan ayahnya dan melatihnya menjadi pria seperti sekarang ini. Pria ini tidak lain adalah Serigala Tunggal, Jenderal Utara. Sementara Soul Wolf memanggil Zeke sebagai saudaranya, dia sebenarnya memperlakukan Zeke sebagai guru dan ayahnya. Ini akan menjadi peringatan kematian Big Moustache besok, jadi Zeke pasti akan ada di sana. Di Amerika Serikat, 4 dewa mengasingkan diri selama seminggu penuh sebelum muncul lagi. Haha, batu roh memang sangat kuat. Tidak hanya kekuatan hidup kita telah direvitalisasi, tetapi kita juga jauh lebih kuat dari sebelumnya juga. Saya pikir hanya satu dari kita akan lebih dari cukup untuk mengalahkan Marsekal Agung. Jika kita menggabungkan kekuatan, kita mungkin akan bisa mengalahkan prajurit kelas raja. Pada saat itu, kita akan menjadi penguasa dunia. Yafri, pemimpin pasukan setan, tertawa, selamat, 4 dewa. Kami akhirnya akan mencapai tujuan kami untuk menghancurkan Marsekal Agung. Phoenix berkata, saya telah meminta kalian untuk memantau situasi di Rahasia. Apakah ada temuan baru? Yafri berkata, itu sama dengan apa yang kita pikirkan. Jenderal Utara, Serigala Tunggal, telah kembali ke utara. Dia akan mengunjungi makam ayahnya besok. Bagus. Kalau begitu, kita akan memasuki Rahasia malam ini, kata Phoenix kepada semua orang dengan penuh semangat. Kami akan menangkap Serigala Tunggal besok dan menggunakannya untuk mengancam Marsekal Agung. Yafri tampak agak tak berdaya ketika dia memberitahu mereka, perbatasan Rahasia dipantau dengan sangat ketat saat ini. Akan sulit bagi kita untuk masuk. Connor berkata, jangan khawatir. Biar aku yang menangani masalah ini dan mengaturnya. Saya memiliki banyak koneksi di utara. Akan mudah bagi kita untuk memasuki Rahasia. Baiklah kalau begitu. Apakah kamu yakin bahwa prajurit kelas raja tidak akan ikut campur dalam hal ini? Dia bertanya. Connor mengangguk, jangan khawatir tentang itu. Saat ini, seluruh dunia sedang mencari batu roh. Prajurit kelas raja hanya ingin melindungi batu itu, dan tidak akan diganggu jika Jenderal Utara mati atau hidup. Yafri tertawa terbahak-bahak, baiklah, semuanya sudah siap. Jika kita tidak bisa membunuh Zeke Williams kali ini, pasukan setan tidak perlu ada lagi. Ayo pergi. Diam-diam, mereka berenam menuju ke arah perbatasan Rahasia. Ada ungkapan yang menggambarkan utara dengan sempurna, jejak asap menggantung di atas api yang sepi dan matahari terbenam di atas sungai yang panjang. Tempat itu memang sangat sepi dan sunyi. Kondisi kehidupan sangat sulit dan sangat sedikit yang memilih untuk tinggal di sana. Namun, di bagian utara yang ekstrim, di mana kondisi kehidupan paling sulit, pasukan lebih dari 10.000 tentara ditempatkan di sana untuk jangka panjang. Mereka adalah aset terbesar di utara dan melindungi bagian penting dari Rahasia. Sementara itu, pasukan tentara berbaris dalam formasi mereka dan berjaga-jaga di depan gundukan pemakaman kecil. Mereka menundukkan kepala mereka rendah saat mereka berkabung dalam diam. Mereka semua tahu bahwa di bawah gundukan ini terkubur seorang pria luar biasa, kumis besar. Bab 1349. Tidak ada yang tahu nama aslinya, dan dia dikenal sebagai kumis besar karena cambang besar di wajahnya. Dia adalah ayah baptis Great Marshal, dan dia adalah orang yang pertama kali melihat bakat Great Marshal. Dia juga mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan hidup Marsekal Agung. Ketika dia meninggal, dia dianugerahi pemakaman kenegaraan. Namun, kumis besar selalu memikirkan utara, dan bahkan ketika dia meninggal, dia tidak pernah ingin meninggalkan tanah yang dia jaga sepanjang hidupnya dengan semangat yang berapi-api. Oleh karena itu, dia tidak dimakamkan di Gunung 8 Harta Karun bersama dengan orang bijak lainnya melainkan di utara. Karena itu, tubuhnya menjadi bagian dari tanah utara. Putra satu-satunya Big Moustache, Soul Wolf, menuangkan segelas anggur dan meletakkannya di depan kuburannya. Dia menundukkan kepalanya dalam diam setelah itu. Upacara selesai dalam waktu singkat. Sudah selesai. Kalian semua bisa pergi sekarang. Soul Wolf melambaikan tangannya pada formasi di depannya. Namun, tidak satu pun dari mereka yang menjauh. Upacara singkat 5 menit tidak cukup untuk pahlawan ini. Soul Wolf sedikit marah dengan ini, kembalilah ke stasiunmu dan lindungi perbatasan. Dia hanya seorang lelaki tua. Tidak ada gunanya bagimu untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Ini perintah. Siapapun yang tidak patuh akan dibunuh. Setelah mendengar ini, para prajurit tidak punya pilihan sehingga mereka pergi satu persatu dengan sangat enggan. Dalam sekejap mata, Soul Wolf ditinggalkan sendirian di lokasi.
Dia menuangkan segelas anggur lagi untuk dirinya sendiri dan menyesapnya. Tiba-tiba, matanya memerah. Astaga! Pak Tua, aku belum pernah melihat banyak darimu sejak aku lahir. Kamu selalu bilang kamu sibuk dan harus melindungi negara. Kamu bahkan berjanji untuk menemaniku setiap hari setelah kamu pensiun dari militer. Namun, kamu meninggal sebelum kamu bahkan bisa pensiun. Aku bahkan tidak punya kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Orang tua, kamu berhutang terlalu banyak padaku. Tapi ya, kamu masih punya hati nurani dan berhasil melatih kakakku, Zeke. Kalau bukan karena dia yang merawatku seperti seorang guru dan ayah, aku mungkin akan berada di tanah sepertimu juga. Lupakan saja, jangan bicara omong kosong lagi. Angin semakin kencang dan aku menangis. Aku akan menikmati anggur ini bersamamu. Bukankah kamu mengatakan bahwa aku hanya akan memiliki hak untuk bersulang setelah aku menjadi jenderal? Aku seorang jenderal sekarang. Recommended by Diabetes Relief. Diabetes bukan dari makanan manis. Temui musuh utama diabetes, pelajari lebih. Sementara itu, beberapa orang mengintip ke arahnya dari sebuah bukit kecil di belakang. Mereka tidak lain adalah Connor dan pasukan setan. Connor mempelajari situasinya menggunakan teropongnya dan berkata, semua sudah beres. Ayo bergerak sesuai rencana kita. Keenamnya menuju serigala tunggal dengan cara membunuh. Saat mereka muncul dari bukit, Soul Wolf memperhatikan mereka juga. Dia mengerutkan alisnya secara naluriah. Siapa 6 orang ini? Mereka tidak bisa menjadi tentara. Mereka yang berpatroli di perbatasan akan berada dalam tim dan akan memiliki lebih dari 6 orang. Mereka tidak bisa menjadi turis juga karena tidak ada orang asing yang diizinkan di sini. Nah, kemungkinannya hanya satu, mereka pasti imigran gelap. Soul Wolf bangkit perlahan dan menghalangi jalan mereka saat dia bersiap untuk menangkap mereka. Saat mereka mendekatinya, Soul Wolf menjadi lebih terkejut. Dia tidak menyangka akan melihat sosok yang familiar di tengah kelompoknya, Connor Black. Pria ini ada dalam daftar buronan Great Marshal di seluruh dunia. Beraninya pria ini muncul di utara. Dia terlalu berani untuk kebaikannya sendiri. Soul Wolf berteriak, Connor Black, kamu adalah buronan nomor 1 di rahasia. Letakkan tanganmu di belakang kepalamu sekarang dan bekerja sama dengan penyelidikan kami. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Connor tertawa terbahak-bahak. Yah, coba tebak. Aku ingin mengatakan hal yang sama padamu. Saya sarankan Anda menyerah sekarang. Atau yang lain, saya tidak dapat menjamin bahwa teman saya tidak akan mengambil hidup Anda. Pemimpin pasukan setan, Jeffrey, menunjukkan dirinya, saya mendengar bahwa orang ini bodoh. Jangan buang waktu kita untuknya. Aku akan melawannya. Kalian menggali kuburan kalian sendiri. Serigala tunggal membungkuk ke depan, membuat pasir di sekitar kakinya beterbangan dalam gerakan melingkar di sekelilingnya saat dia berkata, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri hari ini. Bab 1350. Cek-cek, ejek Phoenix. Orang ini tidak hanya terlihat seperti kumis besar, tetapi dia juga memiliki kepribadian yang sama dengannya. Oh. Soul Wolf memandang mereka dengan curiga, kalian kenal ayahku. Phoenix memberitahunya, kami tidak hanya mengenalnya. Bahkan, ayahmu meninggal di tangan kita. Apa? Serigala tunggal sangat terkejut. Jadi ini adalah orang-orang yang menyergap marsekal besar dan kumis besar saat itu. Mereka membunuh ayahku. Musuh bebuyutanku. Orang-orang yang meninggalkanku yatim piatu tanpa orang tua. Tidak akan ada akhir dari kebencian dan dendam ini. Mereka semua harus mati. Bajingan, aku akan mengambil nyawamu hari ini. Soul Wolf berteriak sekuat tenaga. Dia menerjang maju ke arah pasukan setan seperti binatang buas yang marah. Dia bergerak dengan kecepatan tinggi dan mengganggu pasir di sekitarnya. Jeffrey melangkah maju dan menawarkan, saya akan memberi pelajaran kepada orang ini. Lakukan cepat. Jangan buang waktu terlalu banyak untuknya, perintah Phoenix. Ya Pak. Tepat ketika dia mengatakan bahwa serigala tunggal telah menyerangnya dan keduanya terlibat dalam pertarungan sengit. Jeffrey dan serigala tunggal keduanya adalah prajurit Archduke. Namun, Jeffrey berada di puncak kelas prajurit Archduke dan serigala tunggal sedikit di bawah dan berperingkat lebih rendah darinya. Namun, meskipun dia satu peringkat di bawah, kemampuan mereka setara. Setelah beberapa ronde pertempuran, Soul Wolf terlempar ke udara oleh tendangan Jeffrey. Jeffrey mengejek, jenderal macam apa dia? Dia hanya seorang pengecut. Anak muda, apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan kami?
Saya dapat mempertimbangkan untuk menjadikan Anda salah satu prajurit saya. Persetan denganmu. Tepat setelah Soul Wolf mendarat di tanah, dia melompat lagi dan menyerang ke arah Jeffrey lagi. Toleransi tinggi Soul Wolf terhadap kekalahan adalah sifat uniknya. Dapat dikatakan bahwa dia tumbuh dengan dipukuli oleh Zeke, oleh karena itu, dia memiliki kulit yang sangat tebal. Bahkan ada mitos bahwa Soul Wolf tidak bisa merasakan sakit sama sekali. Karenanya, tendangan Jeffrey tadi tidak terlalu melukainya. Sementara itu, Jeffrey juga menerjang ke depan tanpa ragu-ragu. Bagi mereka, Soul Wolf hanyalah alat yang akan membantu mereka mengalahkan Great Marshal. Tidak perlu membuang banyak waktu untuknya. Yang terbaik adalah berurusan dengan Soul Wolf dengan cepat sehingga tidak ada ujung yang longgar. Kedua prajurit Archduke berlari dengan kecepatan penuh dan saling bertabrakan. Bang! Ledakan tumbukan yang rendah menciptakan gelombang suara yang merambat di udara. Getarannya cukup untuk merusak gendang telinga siapapun. Volume tabrakan itu mirip dengan kecelakaan mobil. Soul Wolf merasa pusing setelah itu. Namun, Jeffrey tidak memberinya kesempatan dan mengirim tendangan lain ke arahnya. Setelah tumbukan, serigala tunggal terbang di udara. Kali ini, dia mendarat di gundukan pemakaman Big Moustache, dan gundukan itu langsung rata. Akibatnya, Soul Wolf juga meludahkan darah. Connor Black mengejek, "Hehe, hanya itu yang bisa kamu pikirkan. Kamu bilang kamu ingin membunuh kami lebih awal. Siapa yang memberimu keberanian untuk mengatakan itu?" Kebencian. Pada saat itu, yang bisa dirasakan oleh Soul Wolf hanyalah kebencian yang membara dalam dirinya. Orang-orang yang membunuh ayahnya berada tepat di depannya. Namun, dia tidak berdaya. Bagaimana rasanya diejek dan ditendang oleh musuh bebuyutannya? Dia lebih baik mati daripada menderita seperti ini. Aku akan memastikan kalian ikut denganku, bahkan jika aku mati. Mengaum. Serigala tunggal meraung seperti binatang buas dan menyerang sekali lagi. Sialan, orang ini benar-benar memiliki kulit yang tebal. Biasanya, orang akan mati jika aku menendang mereka 2 kali, seru Jeffrey kaget. Dia tidak hanya hidup tetapi bahkan terus menyerang. Yah, aku akan memastikan bahwa aku mengulitimu hidup-hidup. Aku ingin melihat seberapa tebal kulitmu. Jeffrey menyambut baik serangan Soul Wolf. Dia melakukan gerakan khasnya dan mengangkat tendangan kuat ke arah serigala tunggal. Kali ini, dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Bertahun-tahun yang lalu, dia melakukan eksperimen dan bisa menendang mobil sedan kecil dengan gerakan ini. Tentunya pria ini tidak akan sekuat logam.